Pokoknya lanjut aja. Dah, yuk. Dah. Tapi lo Oke. jelasin yang itu. Lo jelasin yang old car-nya masuk gitu. Iya, jadi untuk nentuin deferred GP, realized GP-nya kita masukin kas yang ada di uang muka sama old car yang ada di uang muka ditambah mortgage note yang di cicilan pertama. Habis itu dikali dengan persentase gross profit. Persentase gross profitnya 50%, dapat dari mana tuh? Nah, dapat dari jurnal penjualan awalnya yang receivable from obat, terus new car, sama selisihnya tuh dapat deferred gross profit. Jadi deferred gross profit 250 juta dibagi 500 juta. Itu ketemu persentase gross profitnya 50%. Itulah. Terus udah ketemu jurnal penyesuaian akhir bukunya. Gue jadi nggak yakin deh, kayaknya ada yang salah deh. Lanjut aja. Gue juga sambil paham aja. Ntar kalau ini kan bisa cek bareng-bareng. Gue sudah ganti gini lah. Nah, jadi harusnya gini ya. Oke, jurnal penutupnya. Ini income summary doang ya. Kalau misalnya di periodik, yang ditutup itu ada interest income sama gain of sale of new car. Interest income itu dapat dari penghasilan yang ada di 2019 yang dari interest saja. Jadi 16.500.000 itu dari cicilan pertama sama 2.475.000 itu dari accrued interest. Terus di gain dari new car-nya juga harus ditutup. Kalau ini yang ditutup bukan dari deferred GP totalnya, tapi harus diproporsionalkan tapi dari realized GP yang di sini. Oke. Terus kan ini udah ketutup nih di tahun 2019. Dibuka lagi kita di tahun 2020. Di tahun 2020 kapan cicilan keduanya? Juni. Juni kok kasnya belum gue isi tuh? Ya Allah. Parah sumpah. Semoga gak dicek ya sama bapaknya dia semua. Malu banget gue. Udah isi dulu. Sip. Kok beda boy? Oh iya, ini belum gue ganti. Income juga sama. Mortgage saja juga beda. Astagfirullah. Oke, sip. Gila. Cicilan kedua. Kita perhatiin yang di tabel aja. Kasnya diterima 49.500.000. Ini harusnya seperti ini. Terus mortgage-nya 33 juta. Oke, udah sesuai. Interest income-nya. Interest income-nya itu disamain ke cicilan kedua 14.850. Terus accrued interest on mortgage-nya ini, yang tadi ini, harus ditutup. Ditutup nggak ya? Iya, ditutup. Apa lagi ya? Kalau proporsional juga sama harusnya ya. Itu berarti interest income-nya 12 juta nggak sih jadinya? Enggak ya? Di sini 14.850 kok. 14 juta kan. Cuma kan Iya. lo udah ngakuin interest income-nya di Ah Desember iya kemarin. iya. Tapi gue tuh nggak nutupin accrued interest. Maksudnya jurnal accrued interest-nya, jurnal penutupan accrued interest-nya tuh gue gabungin loh, Dan. Di mana? Di sini. Jadi kalau misalnya gue kalau gini juga bisa ditutup dulu. Di reverse gitu ya kata si siapa? Kata si pembuatannya. Nih. Kan ini artinya gini. Ini accounting. Terusnya gini kan. Tapi kalau misalnya di reverse dulu juga boleh, tapi gua enggak nih. Reverse. Pokoknya dibalik lah ya, ini dibalik ya. Interest income nutupin
accrued interest mortgage on mortgage. Terus nanti nggak usah pakai ini lagi di bagian cicilan kedua. Oh, iya, lo langsung ya? Tapi ini nanti tinggal dikurangin sama ini nanti 2475. Oke. Ya. Paham nggak lah? Sumpah paham nggak? Paham. Oke, so. Aku sih paham. Jadi kamu gabungin interest income-nya tuh ya? Iya. Tar bro, gue sakit pinggangnya, buat stretching bentar ya. Yoi. Mantap juga lo nih. Bingung gue begini. Lanjut. Yang lain dong. Ya sumpah kayak gue sama Lintang aja dari tadi. Abis ini Amalia, siapa? Clementine. Tuh, lanjut yuk. Nah, kan cicilan 2 ini dimasukin accrued interest soalnya tadi dikepotong sama Desember 31. Nah, cicilan 3 ini nggak kepotong kan. Jadi dia nggak usah pakai accrued interest, langsung aja cash, mortgage note, interest income. Sesuai sama tabel. Harusnya sesuai sama tabel. Cuma belum disesuaikan. Di sini 33. Interestnya 13.200 gitu. Gila ya, gak bisa parah banget orangnya. Nah, kan kalau misalnya antara cicilan ketiga sama cicilan keempat itu juga dipotong sama Desember 31 kan. Kita perlu adain accrued interest mortgage lagi. Accrued interest on mortgage. Ini tinggal sama kayak tadi, kalau awal Desember ke akhir Desember berarti 1/6. 1/6 dikali bunga dari cicilan keempat. Jadi inilah 11,50 ya. Basic. Udah gitu, kalau dari proporsionalnya, kita harus akui realized gross profit-nya. Nah, ini samain dulu ya. Oke, jadi berapa kas yang diterima dari mortgage note pada tahun 2020? Oke, kita lihat ya. Ada satu mortgage note 37 juta harusnya. Nah, satu, dua, sama, udah tuh aja ya. Langsung dikali sama persentase gross profit-nya 50%. Jadi realized GP yang ada di 2020 ada 33 juta. Di jurnal penutupnya kita tuh di bagian periodik cuma nutupi interest income aja. Interest income-nya dapat dari penjumlahan interest income yang di sini yang ada accrued interest sama cicilan 3 sama 2. Kalau di ini ada interest income sama belum disamain loh. Nah, ada yang harus ditutup tuh interest income sama realized GP. Jadi begini. Oke, itu kan di Desember 2020. Selanjutnya ke cicilan keempat. Cicilan keempat tuh harusnya sabar ge. Apa? Sabar ge. Yang tadi itu yang 14.850 itu. Iya. Nih, interest income. Oh, udah, nggak jadi, dah lanjut. Oke. Sabar. Itu kok masih full ya? Berarti 14 juta itu masih untuk 6 bulan kan? 14 juta 8 iya, ini untuk 6 bulan. Tapi yang untuk tahun itu kan nggak 6 bulan dong, cuma 5 bulan diakuinya. 5 bulan, bukan 6 bulan. 6 bulan ada. Oh, sorry.
Kan ke Juni Ini kan? per 6 bulan ya? Iya, per 6 bulan. Berarti bayarnya itu setiap apa sih? Setiap Juni, Sama awal Desember. Juni sama awal awal Desember Desember. kan? Iya. Berarti ya, berarti yang di awal tahun 2020 itu cuma 5 bulan kan? Sampai Mei akhir kan? Ya nggak sih? Iya ya. Iya kan? Satu. Iya, aduh. Iya, berarti interest income-nya 12 juta nggak sih? Aduh, masa gue harus ganti lagi dulu. Iya. Tar, tar, tar. Em, aduh, soal gue cacat nih. Jawaban gue yang cacat nih. Eh, Benar, itu benar-benar. ini benar. Benar. Maksud gua yang ini tadi, yang interest income-nya ini, itu 14 juta itu dikurang 2 juta itu. 2 juta 475. Gue, oke, benar ya. Kita 850. Dua agak dikurangi 245. Ah, ini belum gue tanda sama dengan. Gini, Nah, itu emang balance ya? coba ini interest income-nya tadi berapa sih? Yang di tabelo itu? Oh, ntar, gue coba ya. Boleh ya. Interest income-nya 14.850. Nah, 14,50 itu lo kurangin sama akurnya itu. Gue kurangin sama akrut. Oke. Udah deh. 12.375. Ah, iya. Berarti emang yang diakui cuma 5 bulan kan, cuman tapi cash-nya tetap 49.500. Cash-nya emang tetap 49.50 gitu. 49.500. Eh, tar. Cicilan Ah, kedua ya? mm-mm. Oh, gue harusnya ini cash-nya 47.850. Enggak, benar. Tetap 49.500 cash-nya. Oh, emang iya? Benar, iya. Lu tuh udah benar. Makanya, coba ya. Lu mortgage note-nya, tambah interest income, tambah akurut, pasti tetap jadi 49.500. Yang ini nih? Nah, Iya, udah. sama kan? Enggak, beda. Kok beda sih? Iya, soalnya nih gue tulis cicilan dua kan. Cicilan dua tuh ya ini 47.850. 49.500 itu cicilan pertama. Oh iya, sorry. Berarti benar. Berarti tetap 47.850 kan? Iya. Iya, Oh, berarti benar-benar. ini gue Sama tadi jatuhnya. accrued interestnya salah nol, salah ini tuh berarti ya. Eh, apa lagi? Iya. Ini ngapain gue tambahin lagi ya? Hmm. Masuk. Terus apa lagi ya? Berarti ini juga dikurangin lah ya di cicilan 4. Nah, iya. Jika dikurangi ini ya. Ini kok 54.500 ya? Cicilan 4 450. Terus mortgage-nya 33 juta. Tuh agak. Interest income-nya ya segini. Oke, coba ya hitungnya sama nggak ya? Nggak sama, bro. Tar. Oh, ini hitung kali ya. Hmm, cicilan ketiganya udah betul nih kan ya? 46.200, oke. Terus 13.200, oke, itu juga betul. Accrued interest mortgage-nya, oke, betul juga. Ini sama, bro. Oke, dapat. Yang ini harusnya 44.550 juga, oke. Cash-nya betul. Mortgage-nya 33 juta. Interest income-nya ini, enggak. Salah. Interest income-nya harusnya ini dikurangi. Iya, ini dikurangi Akurutnya. ini. Hmm. Coba ya, balance ya. Nah, balance ya gitu ya. Oh, oke.
gitulah. Sekarang proporsionalnya kita perhatiin ya. Ya proporsional gue angkanya salah-salah semua, anjir. Anjir lah. Terus ini 1925. Oke, tadi yang ini udah belum sih? Udah ya tadi ya, 33 jutanya. Terus yang jurnal penutupnya interest income-nya 27.500, 33 juta. Ini juga udah. Sekarang yang cicilan keempat tadi yang bingung ya. Ini juga sama. Tapi lagi. Nah, ini juga disamain untuk periodik sama proporsional. Terus kalau misalnya penyesuaian sebelum nggak bisa bayar, di ini nggak ada di periodik. Tapi kalau misalnya di apa proporsional ada. Ini perhatiin, iya, ini kita harus akui yang GP gross profit yang di 2021 sebelum di reproses barangnya. Ya Allah, ini 33 juta harusnya. Aduh, bentar. Ini lagi dah. 95. Oh, jangan pada tidur loh ya. Santuy. Nah, enak. Duh, enak banget. Oh, kok enak sih. Nah, gini. Terus kan sebelum default tuh kita sesuaiin dulu pengakuan deferred GP-nya yang di untuk proporsional. Gue nulis di account GP nggak ya? Belum nggak ya? Nggak ada lah, nggak usah. Nah, pas defaultnya ini pas repositionnya ini 300 berapa tadi infonya ya? Infonya di repositionnya harga pasar mobil pada saat reposition 300 juta ya, berarti kita masukin 300 juta. Ini harusnya sisa mortgage note-nya. Sisa mortgage note-nya pas cicilan 5 ya. Cicilan 5 ya? Cicilan 5 nggak ada? Bener kok tadi 165. Oh. Oke, 165 ya. Terus udah, kalau periodik cuma gini doang. Terus kalau misalnya proporsional, ini mortgage-nya juga 165, terus kita harus ngitung deferred GP-nya masalahnya, sisa deferred GP-nya. Kita hitung aja dari atas ini ya. Deferred GP awalnya saldonya 250 juta, dikurangi ini yang ada di sini, yang ngurangin deferred GP kan 101.500. Dikurangi lagi ini 33 juta. Dikurangi lagi ini. Oke. Jadi deferred GP-nya ada 82.500. Udah gitu, udah ketemu nilai masing-masing ini tinggal diselisihin, kita bisa nentuin apa kita gain atau loss. Kalau gain ada di kredit, kalau loss ada di debit. Udah gitu soalnya. Surya banyak yang cacat gara-gara tadi ini salah ngitung uang muka doang. Aduh, apa lagi nih? Mau bahas yang mana lagi nih? Yang PT. ABC. Bukan, yang itu kayak sama aja lah tuh ya. Atau mau gini, PT itu loh, yang bubar-bubar itu. Apa sih? Iya, kurang lebih sama lah. Atau nggak, terserah sih. Kalau misalnya bahas, gue ikut aja. Mau nggak yang lain bahas? Atau mau langsung ke pertemuan 3 PT. Gue kok lupa ya perseroan likuidasi gimana ya? Ya, sebenarnya apa ya? Itu tuh cuma ini nggak sih? Cuma jurnal biasa. Perseroan itu, likuidasi? Cuma jual-jualin aja. Cuman yang gue bingungin itu equity-nya itu gue sampai sekarang gue nggak ngerti gitu.
Oh, statement equity ya? Statement equity. Apa sih namanya? Ada yang realisasiin State itu. equity. Kayaknya gue paham dikit itu. Tapi itu dulu pahamnya. Sekarang nggak tahu dah. Bukan loh, yang tabel apa ya? Lihat Yang aja ya. tabel realize-nya itu. Lihat aja kalian langsung ya. Gimana? Mau Ya, langsung Pak. pertemuan 3 gak kalian? Ayo dong, jawab dong, masa yang lain. Oi, Aku ngikut. Andrea, Andrea Ini Clementine Alpin. sumpah ya, ini yang canang ini Andrea. Lalu kok misalnya Andrea tidur, besok tak amukin. Ngantuk coy. Yuk, Si cuy. Alpin. Skuy. Mau lanjut atau besok aja dah? Gimana? Kalau nggak lanjut besok pagi aja deh. Udah malam juga. Gua ngikut Jujur pas. kalau terserah sih. aku ngantuk sampai pusing kepala. Besok pagi mau ngerjain AKL. Tapi Gua dan besok pulang pagi, iya, gua nggak bisa. Mau kemana lo, Dan? pulang ke Baliklah ke Lampung. Lampung. Gue nih di Jakarta sekarang, Oh iya. Ngapain sih lo ke Jakarta? bawa mobil. Ya Ngirim gabut fakta. aja ke Gabut aja. rumah paman gua. Bentar. Lo Lampung tuh di Sumatera gak sih? Yo Lo gabut ke Jakarta? iya, enggak sih ngintilin ortu gua aja. Oh, gila kalau misalnya gabut ke Jakarta kan gila aja bro. Udah Sekalian nih. nganterin fakta gua. Yuk, bentar dikit lagi. Pertemuan 3 gas. Gak ya bro, ini si Alvin dah keluar. Ayolah, yuk. Minum kopi dulu, minum kopi. Tak. Oh, ini gak ya gue nih. Gas gak kalian? Woi, gas ya. Mantap. Pertemuan Gimana? 3 ya. Oke. Oke, lanjutin ya. Bro, gue belum belajar pertemuan 3 masalahnya. Iya. Iya gimana? Gue paham Ya udah, ya. gua aja. Bentar deh, gua coba dulu ya. Mungkin inget Oke. lagi. Santuy. Ini balance sheet-nya ya. Ini soalnya. Vita Corporation menderita kerugian besar pada tahun 2016 pada semester 1 tahun 2017. Pada Juli 2017, seluruh utang dagangnya jatuh tempo serta piutang dagang yang dijaminkan kepada bank terancam default. Serta. Pada kreditur tidak bersedia untuk para kreditur tidak bersedia untuk memberikan tambahan pinjaman maupun memperpanjang reschedule tagihannya. Pada tanggal 1 Agustus 2017, Vita Corporation mengajukan voluntary petition under Bankruptcy Act. Catatan, mortgage payable ditambah 7.000 interest payable dijamin dengan land dan building. Jadi dia tuh fully secured, belum. Dia tuh tergantung saldonya partly atau fully secured oleh land sama building. Nah, sama seluruh piutang dagang dijaminkan untuk bank loan. Ditambah 4.000 interest payable. Oke, jadi ini balance sheet-nya. Ini realizable value untuk nentuin SOA-nya. Realizable value itu cuma ke SOA aja kan ya? Trustee nggak ada kan? Iya nggak sih? Statement of affair kan? Woi. Sorry. Gua commit tadi. Trusty enggak pakai book value. Iya, oke. Sekarang, partisipasinya berapa sih? Cuma Alvin aja ya? Yang keluar. Oh iya. Si... Alvin dah. Bobo. Ya, Lia. Amalia, denger gak? Denger. Masih mengerti gak? Oke. Masih hidup Clementine. kok. Clementine. Gedein dikit dong, 4 biar. Oke. Ini udah kelihatan. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Kita analisis dulu balance sheet-nya. Oke, bro. Jadi ada cash 5.000 bla 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 gini lah, ini biasa. Tapi nanti yang kita perlu perhatiin tuh mortgage payable 7.000 sama interest payable dari mortgage itu 7.000 sama interest payable dari piutang dagang itu piutang dagang bank loan 4.000. Nah, ini long term asset segini, terus current liabilities-nya AP, wages, tax payable
Terus bla 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 gitu lah. Tapi interest payable-nya 11 juta. Gitu. Interest payable 11 juta itu dapat dari 7.000 interest payable dari mortgage-nya sama 4.000 interest payable dari bank loan-nya. Bank loan tuh ini, NP Bank. Oke, masih ngikutin nggak? Masih. Nah, ini long term liabilities-nya sama ini stockholder equity-nya. Ini sama bla 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 gitu lah. Ini realizable value. Ini yang bakal kita pakai untuk di SOA. Statement of affair. Ini statement of affair. Jadi statement of affair itu bahas tentang apa ya? Urutan pembayaran kewajiban, ya gak? Iya. Rankingan gitu. Nah, kita lihat dari sisi aset dulu ya. Statement of affair itu dibagi jadi aset sama statement of affair liabilitas. Aduh, sorry. Oke, di formatnya di bagian kiri itu ada book value dari aset sama liability yang bersangkutan. Terus di sini tuh di sini tuh pokoknya ya keterangan gitu lah. Terus nih yang dipakai bakal estimated realizable value ada di sini dikurangi sama liabilitas kreditor yang tidak terjamin. Oke, bentar, gue amatin dulu nih. Udah lama gak lihat nih. Oke, land and building 72 juta. Ini dapat dari mana? Ini dapat dari kok 60 juta, Bro? Dapat dari mana nih? Tar. Apa salah ngisi dia ya? Gua ya. Dan lo mau pakai kerjaan lo aja gak? Tapi gue kalau ganti-ganti terus. Mau pakai kerjaan lo juga. Ya, itu aja ya. Santuy. Sorry guys. Gue amatin dulu salahnya di mana. Land and building 60 juta. Bisa ya. Ya. Udah kelihatan belum, Gus? Yoi, kelihatan. Kekecilan tapi serem. Iya, zoom dikit lah. Gedein. Oke. Ini sih sebenarnya cuma gue kali 2 aja sih, males ngitung gue. Jadi kalau misalnya di buku cetaknya itu 5.000, ya gue kali 2 aja, 2.000 kan. Mager gue, ini kan sih buat kita. Buat tugas-tugas ini nggak suka gue. Ya. Berarti kan Bank Bundaya kan, derita kerugian. Nah, ini sama sih kayak soalnya si apa sih? Lo tuh ngikut buku cetak kan, tangan? Gua ngikut priority. Priority itu semua ngikutin buku cetak semua. Iya, gua Kayaknya sih ya. Para kreditur, nah ini kan sama kayak punya Lintang tadi tuh. Bank Bundaya bangkrut gitu kan. Nah terus dia tuh jadi gini, ada dua utang yang dia jaminkan gitu. Utang apa aja? Ada mortgage payable sama satu lagi itu bank loan, notes payable bank loan. Jadi yang dia jaminkan itu nanti ada mortgage payable, nih ya gue merahin ya. Nih, mortgage payable dan satu lagi notes bank yang supplier. Yang bank ya. Itu yang dia jaminkan. Nah, dia jaminkan pakai apa? Yang mortgage payable itu dia jaminkan pakai rumah gitu ya. Building ya. Mortgage payable ini dia jaminkan dengan
land and building gitu. Nah, sedangkan untuk notes payable dia jaminkan pakai piutang dagang atau account receivable, kan gitu aja sih ya. Nah, si mortgage payable ini tentunya dia punya interest dong, punya riba ya. Ribanya ini ribanya ini nanti untuk mortgage payable-nya ini 10.000, untuk riba bank loan-nya ini 4.000. Oh, berarti total interest-nya itu 10.000 tambah 4.000 gitu ya. Berarti 14.000 interest payable-nya. Oke. Berarti langsung aja gitu kan. Sini ya, karena gue kelupaan kemarin pakai statement of affair. Nah, jadi sebenarnya kan dari awal kita harus hitung dulu apakah nanti yang utang-utang ini bisa kita bayar 100% apa enggak gitu kan. Jadi mortgage note-nya itu kita hitung dulu nih. Mortgage payable. Kita hitung dulu nih mortgage payable ya. Mortgage payable tadi totalnya berapa sih? Totalnya kita utangnya kan 100.000. 100.000 ya. Terus habis itu tambah dengan interest-nya kan. Interest-nya itu berapa nih? 10.000 kan yang ini kan. Nah, berarti total utangnya itu, total mortgage saya itu nanti ya 100.000 tambah 10 kan 110 kan. Nah, sekarang kita lihat land and building-nya ini. Land and building. Ini berapa gitu kan? Kita pakai yang nilai pasar. Nilai pasarnya itu mana? Nah, nilai pasarnya itu land and building 120. Kenapa kita pakai nilai pasar? Karena nanti kita mau jual kan. Otomatis kalau misalnya kita mau jual ya pakai nilai pasar dong. Nilai saat itu berapa gitu ya, bukan nilai buku. Ternyata, ketutup kan ini kan. Land and building itu kalau kita jual 120. Padahal utang kita cuma 110. Berarti ketutup dong. Berarti fully gitu ya. Fully. Sisanya untuk yang tidak terjamin kan? Sisanya. Jadi ternyata kita punya sisa gitu. Sisanya berapa? 120 dikurang 110. Nah, sisanya ini nanti untuk utang-utang yang biasa, unsecured and unpriority. Nah, makanya sini langsung aja ya. Jadi tadi book value-nya itu. Sorry ya. Jadi nanti total mortgage-nya itu 110. Mana sih? Nih, jadi nanti NRP-nya itu nilai pasar dari land and building itu 120, terus dikurang dengan mortgage payable dan interest-nya masih ketutup nih. Soalnya total utangnya 110 kan. Nah, 10.000 ini kita alokasikan ke unsecured liabilities, utang yang lain-lain gitu ya. Nah, terus yang kedua, kita hitung juga nih yang kedua ya, sama juga hitungnya kayak gini untuk not payable bank. Oh, ternyata not payable bank itu nggak cukup uangnya gitu ya. Account receivable yang kita jaminkan itu nggak cukup untuk bayar notes payable-nya. Jadi yang tadi estimated NFP-nya, nilai pasar dari account receivable-nya itu 44.000, itu kita dapat dari tabel yang ini nih. Ya, 44.000. Padahal utang total kita itu 50.000 tambah bunganya 4.054. Berarti nggak cukup kan? Ya sudah, kalau misalnya nggak cukup, berarti untuk alokasi unsecured juga nggak ada gitu. Makanya kosong gitu ya. Nah, sisanya ya udah sama aja. Ini tinggal dikopas aja. Available for priority, aset-aset lain yang tersedia. Ya cash 6.000 ya, lo di sini 6.000 yang lo kasih 6.000. Sini 14.000 ya, tinggal tulis. Ini pokoknya tinggal dikopas-kopas aja deh. Ya. 100.000. Nah, kalau 50.000-nya tadi kan udah nih ya, AR-nya. Udah dijaminin. Nah, itu sisa-sisanya lo taruh sini aja nih. Book value. Dan ini nanti untuk unsecured liability semua. Punya mereka semuanya. Totalnya 134 kan. Oke, dapat situ dulu. Nanti yang estimasi defisiensinya nanti lagi. Pokoknya kita baru nyampe 134. Nah ya, baru nanti pas waktu ini total, book value-nya harus sama dengan nilai aset yang ini. Net aset yang 360, berarti ini juga harus 360 untuk asetnya aja gitu ya.
Nah, terus kita lihat yang liabilities and stockholder equity. Kita masuk ke utang-utangnya ya, sama ekuitasnya. Nah, ini barulah kita kelompokin lagi. Kan kita udah tahu nih, oh yang mortgage tadi itu masuknya ke fully, kita udah hitung. Yang satunya lagi, notes payable kita partially. Sisanya itu priority sama unpriority kan. Yang jelas kita udah nggak pakai jaminan lagi. Tinggal priority dan unpriority. Yang priority itu biasanya nanti paling apa sih? Pajak ya. Pajak sama wages payable. Nah, sisanya ini itu yang biasa banget tuh. Accounts payable, notes payable to supplier, yang sisa-sisa gitu ya. Berarti udah, masukin aja. Secured and priority claims berarti ada mortgage ya. Jadi 100.000, interestnya 10.000. Ini juga sama ya. 50.000, 4.000 jadi 54.000. Oke. Nah, ini book value-nya juga kalian cukup kopas aja. Sama ya. Nih. Dan gue Hah? cuma pengen ingat aja. Unearned service revenue tuh di bagian mana? Priority atau unsecured ya? Apa unearned? Unearned service revenue. Unearned service revenue itu bukan liabilitas ya? Sorry, Hah? unearned. Liabilitas lah tadi. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Kan jadi masih utang kan itu? Iya, Iya, liabilitas. gue juga kurang tahu sih. Lupa gue itu. Oke. Lanjut. Jadi ya. Nah, last account receivable pledge. Nah, ini apa ini ya? Gue juga lupa. Oke. Jadi, sabar. Oke, jadi account less dikurang account receivable pledge itu yang tadi, yang ini. Yang account receivable sesuai nilai NRV gitu ya. 44.000. Ya, makanya nanti kan yang parsial ini tadi kan kenapa masih di sini? Karena kita masih kurang duit. Ya, 44.000 ini account receivable kita cuma 44, tapi utangnya itu 54, masih kurang 10.000. Maka nanti di sini kita alokasikan ke unsecured non-priority claim 10.000. Gitu. Tapi kalau misalnya emang udah full, ya nggak usah pakai less ini lagi. Karena kan udah. Ini cuma pengalokasian aja gitu. Jadi masih ada sisa segini loh gitu dia ngomong gitu. Terus lanjut lagi ke priority liabilities. Nah, ini yang udah nggak ada jaminan. Ini biasa aja. Wages payable, property, ya sama aja 26.4.000 total ya. Jadi ini pengelompokan ya. Ini udah dikelompokin semua. Mulai dari fully. Yang fully sama partially ini dia pakai jaminan semua. Yang nah ini sisanya, sama ini. Yang sisanya itu dia nggak ada jaminan gitu. Yang priority ini tadi ya, biasanya priority gitu-gitu aja sih, paling pajak atau wages itu priority-nya. Security account payable, notes payable ke supplier. Nah, baru nanti capital stock. Dan ini sama semua, pakai nilai buku ya, 26.4.000. Ini 130.000, 10.000. Karena di unsecured, baik kita taruhnya di unsecured ini dong, di tabel ini ya, 130 dan 10.000. Gitu. Yang kalau ini kan secured and priority gitu ya. Prioritas aja. Udah 150. Pas waktu kita total unsecured 150, loh kok beda? Padahal tadi kita totalnya di sini masih 134 gitu kan. Nah, barulah di sini kita tambahin lagi estimate defisiensi gitu ya. Estimate defisiensi 16.000 dan nanti sama ya, 150 gitu. Pas gitu. Terus sampai situ ada yang ditanyain? Gue juga kurang ngerti sih estimate defisiensi lo, ngerti nggak Tang? Gimana? Itu Kayaknya buat gimana? apa ya? Itu kayak selisih. Itu selisih antara total available for unsecured creditors sama balance-nya liabilities. Iya itu. Jadi cuma selisih doang kok. Selisih Selisih itu. Ya, selisih 134 juta sama 150 juta. Cuma itu doang. Tapi kalau
Kalau misal surplus gitu bisa nggak ya? Kan itu Bisa efisiensi. aja nggak sih? Ribet gak nanti jadinya? Soalnya kalau misalnya surplus itu nanti harus ada pembagian ke pemegang saham ya? Iya nggak sih? Iya ada pemegang Kalau saham ini kan kita, nggak ada ya? Kalau ini nggak ada nggak ya? ada. Udah di sini aja dia ada rugi kok. 16.000 ini kenapa? Jadi maksudnya 16.000 ini ya kita nggak sanggup bayar gitu. Masih kurang 16.000 untuk melunasi semua utang-utang ini. Kita utang ini ada 150. Padahal yang untuk unsecured ya, ini udah unsecured. Ini kan kita nggak bahas lagi yang udah dijamin. Udah dijamin dah buat mereka gitu kan. Sisanya kita punya aset yang ini kan. Ya kita mau buat bayar sisa utang aja masih ada 100, asetnya tinggal 134 padahal utangnya itu masih 150 gitu kan. Jadi kita masih kekurangan 16.000 untuk nutup semua utangnya kan gitu. Oke. Berarti nah ini lanjut ke trustee-nya ya. Trustee Kardan. gimana Kalau ini? misalnya defisiensi itu kan nggak ada pembagian saham ya? Pembagian ke pemegang saham. Kalau misalnya ada surplus itu nanti berarti nambah lagi ya di bagian trustee ya? Nambah lah ya harusnya. Soal jurnalnya. Kita diajarin Itu nggak sih pembagian ke pemegang saham? enggak sih, enggak nyampe. Kita karena di contoh di buku itu emang rugi gitu. Jadi memang nggak ada pembagian kan. Emang rugi. Takutnya Ah, nanti ah. gila gak sih kalau misalnya akhirnya surplus besok tuh? Bisa. Sumpah sih, kesel banget gue, sumpah. Gue mentang-mentang, uh, ini aja gue nggak yakin gue dikasihnya itu ntar soalnya kayak gini juga gitu. Iya Apalagi makanya. cuma kasih 2 jam kan, nggak Apa mungkin, moga aja lah nggak sih? Iya, berdoa dulu karena ini bro. bikin ini udah effort anjir. Lanjut ya. Terus kalau trustee ini dia beda lagi kan. Ini cuma buat apa sih? Buat pengadilan gitu ya. Sebenarnya mampu nggak sih perusahaan ini kan? Kalau perlu ditutup kan. Ini trustee ini dia beda lagi. Yang nomor 2 ya. Kita kan buat jurnal untuk trustee-nya. Ini dia. Nah, dia pertama itu gini. Seakan-akan aset-asetnya itu kita transfer nih ke dia semua. Jadi kepunyaan si trustee semua kan. Berarti nanti si trustee ini ngejurnal semua nih. Mulai dari dia dapat cash, dia dapat market securities, dia dapat AR, dia dapat inventory. Ini nanti sebesar nilai sini semua. Jadi tinggal di kopas-kopas aja. Cashnya 6.000, kita taruh 6.000 sini. Market securities yang 14.000, ya kita taruh juga nih 14.000. 50.000 ya kita taruh. Itu kita kopas aja semua. Sampai habis nih, sampai mortgage payable. Ya, mortgage payable 100. Nah, terus habis itu lihat nih selisihnya. Nah, selisih antara ini sama ini, kalau misalnya selisihnya itu kurangnya di kredit, berarti kan ada estate equity gitu ya. Nah, ternyata ada selisih nih, sesuai 26.000. Pasti ada selisih di kredit dah. Itu namanya estate equity, 26.000. Gitu. Nah, dia dapat jurnal ini, barulah nanti sesi dia ngejual-jualnya. Nah, ini dia sesi yang ngejual-jualnya nih. Pokoknya sesi untuk proses likuidasi ya. Dari tagihan listrik. Nah, jadi pas waktu apa ya jurnal-jurnal di dia ini dia nggak mengenal lagi nih beban. Misalnya kan kayak tagihan listrik berarti utilities kan. Jadi biasanya kan kalau kita kan utilities expense ya. Iya. Expense terhadap utilities payable kan. Nah, kalau dia ini enggak, karena memang dia itu tugasnya hanya menjual-jual kan. Berapa sih dapat keuntungannya gitu ya. Berarti yang dia kurang itu ya cuma estate equity-nya tadi ini. Yang ada di sini. Langsung gitu ya. Itu kalau misalnya kayak kita di perusahaan tuh langsung ke retain earning-nya lah gitu. Nah, dia langsung ke estate equity-nya. Jadi kita nggak pakai lagi yang namanya utilities expense. Jadi mau segala beban nanti kita estate equity-nya di debit, kalau misalnya ada keuntungan berarti estate equity-nya di
kredit kan gitu. Hmm. Di sini, oh ini beban 1.000 berarti estate equity, utilities payable. Gitu ya. Duh. Bro. Lanjut ya. Ini juga sama aja sih. Persediaan terjual 96.000. Ya sudah, berarti sorry ya. Sorry, nomor 2 nih. Aset tidak berwujud dianggap tidak ada nilainya. Dihapuskan. Ya udah. Oh, kita mau ngapusin intangible asset. Intangible assetnya berapa di sini? Intangible assetnya itu 12.000. Ya sudah, kita hapuskan. Rugi dong, rugi 12.000 dong. Karena kita nggak masuk uang pakai, dikurang pakai estate equity gitu ya. Beban ya. Sama juga nih, semua persediaan terjual seharga 96.000. 36.000 yang piutang, 60.000. Ya udah, berarti kita dapat kas 60.000. Akun receivable kita dapat AR lagi 36.000. Baru inventory-nya yang terjual itu 100.000. Berarti ada beban dong, ada kerugian 4.000. Langsung kita masukin estate equity. Itu aja terus. Itu peralatan juga terjual sama. Kalau ada estate equity debit, berarti rugi gitu ya. Gitu. Tanah itu sama. Nah, yang penting di sini tanah dan bangunan terjual nih 128 kan. Mortgage payable dan bunga terkait dibayar. Berarti kan cash-nya ini 128 kita dapat nih. Padahal di buku, di nilai buku, book value-nya itu land di sini tuh 30 dan buildingnya 80.000. Oh ini nilai di buku kita 30.000, 80.000, kita hapus gitu kan. Kita hapus di sini 38.000. Nah, oh kita ada keuntungan nih sebesar 18.000, masukin ke estate equity. Karena kita udah dapat cash-nya dari barang yang kita jaminkan, buru-buru kita langsung bayar utangnya itu. Utangnya tadi berapa? 100.000 gitu ya. Tambah bunganya 10.000, berarti kasnya kita bayar 110.000. Ya, dan 110.000 ini itu masih ada sisa kan? Karena kita dapatnya 128. 128 dikurang 110 ini berarti 18.000. 18.000-nya buat utang-utang yang lain gitu. Unsecured. Gitu ya. Nah, kok ini yang 100, kok ini beda gitu ya? Kita dapat 128, padahal di harga pasarnya beda gitu. Harga pasarnya tadi berapa? 120 gitu. Memang gitu. Ini kan cuma sebagai apa ya? Yang statement of affair itu cuma sebagai perkiraan gitu. Aslinya terjual lebih tinggi lagi nih, malah lebih mantap ya 128. Ini juga sama yang lainnya, polis asuransi dikembalikan, ya berarti dibalik aja kan, prepaid cash sama gitu. Berarti pakai book value semua ya? Buat ngapus-ngapusin. Ini tujuannya ini buat ngapus-ngapusin di sini. Ini 3080 kan udah kejual nih, hapus gitu. Hilang nanti. Equipment nanti juga hilang lagi. Nah, ini beda sama akun receivable nih. Agak beda sedikit. Akun receivable kan dia 50.000. Ya. Akun receivable tadi di sini 50.000 kan. Oh, ternyata akun receivable-nya itu 42.000 doang nih berhasil ditagih. Sisanya nggak bisa, berarti write off kan. Nah, berarti dari yang mana sih kan? Berarti dari 50 ini kita bisa nagihnya hanya 42.000. Sisanya rugi dong. Udah itu estate equity rugi lagi ya. Nah, langsung buru-buru kan kita bayar karena akun receivable yang udah dijaminkan untuk bayar notes payable-nya ini udah kita dapat, tapi cuma 42.000. Jadi tetap kita bayar sebesar uang yang kita terima itu 42.000. Nggak cukup ya nggak apa-apa gitu kan. Langsung kita bayar 42.000. Bayarnya itu harus, ini kata Kak Rianita ya, itu harus full dulu interest-nya. Interest payable dulu. Full dulu bunganya, fullin bunganya dulu, baru nanti sisanya baru si not payable-nya ini. Not payable bank. 38. Kurang kan? Kurang dong. Tapi ya nggak apa-apa. Nanti itu sisa dari notes payable-nya itu nanti dialihkan ke utang yang lain-lain. Unsecured tadi ini. Kalau masih bisa dibayar ya syukur gitu. Kalau enggak juga ya nggak apa-apa gitu. Rugi, mereka yang rugi. Terus biaya administrasi biasa ya. Berarti beban estate equity cash berarti trust TV-nya itu 4.000 ya berarti estate equity.
STTV, Trust TV. Beban juga kan 40. Yoi. Ya, T-account-nya ini sama ya. Ini T-account-nya tadi kita, kalau gue gini ya, kalau di buku itu pakai T-account. Jadi nanti cash-nya kita kumpulin satu-satu. Ini kan kayak tadi kita dapat 60.000 ya. Kita dapat 60.000, kita nanti dapat 28.000, kita keluar 30.000, kita dapat 108. Ini kumpulin semua satu-satu nih. Kita kumpulin satu semua. Terus kita dapat nih balance-nya ternyata 78.400. Ya, kasnya 78.400. Sehingga nanti kita bisa dapat cash receipt and disbursement gitu ya. Jadi yang di sini kita masukin semua 60, kita masukin 60, 28.400. Ini kas bertambah semua ya, 128, kita masuk 128, 2.000, masukin sama 42.000 ya. Dan ini pengurangan kita juga masukin. Dia lebih mudah gitu, 30. Ini wages and property tax ya. Ini wages-nya 26.000 ditambah properti yang 4.000, berarti total 30 kan. Kan gitu. Oke. Ini cuma tambah doang. Baru nanti 110, 42. Dan nanti total pengeluarannya 108 berarti ya 266 dikurang 108 itu 78. STTQC juga sama ya. Dibikin apa di account-nya dulu baru nanti dimasukin ke statement of changes. Baru balance sheet-nya ini yang sisa ya. Jadi balance sheet-nya ini yang sisa dari hasil jualan tadi. Kan lihat di sini. Udah nggak ada land kan, udah nggak ada building kan, udah nggak ada apa ini, udah nggak ada intangible karena udah dihapus gitu. Sisanya tinggal loh kok masih ada account receivable gitu kan. Padahal tadi kayaknya kita udah hapusin semua account receivable. Kenapa masih ada lagi? Karena ini account receivable yang baru gitu ya. Yang tadi kita dapat lagi atas penjualan persediaan. Ini kan ada piutang lagi nih 36.000. Dapat lagi nih rupanya kita piutang 36.000. Ya udah masukin lagi di sini. Berarti dapat lagi 36.000 gitu. Pokoknya ini sisa-sisanya yang belum kejual, baru nanti statement of relation liquidation. Nah ini yang rame ini. Kalian udah tidur belum? Udah. Ya. Udah. Gimana mau lanjutin? Bagaimana? lanjut lah. Enggak. Woi, bangunlah. Andrea. Lo masih Clementine. lanjut ya. Oke, mantap. Lanjut. Gitu. Andrea nggak jawab anjir. Iya. Udah tidur. Udah tidur. Apa-apa, biar nanti lo mimpinya bagus tuh, mimpinya belajar AKL. Mimpinya belajar AKL. Ini Mimpiin tadi Pak ya? Fadil. Yes. Pak Fadil nanya kan. Anjir, nggak mau. Buruk. Pindah untuk seseorang. Lanjut, Boy. Intinya sisa-sisa ya. Nah, tadi nah, daily liabilities juga sama. Tadi kan mortgage kita udah buang tuh ya. Kita udah bayar lunas, jadi nggak ada mortgage. Cuman yang not payable tadi kita belum lunas gitu ya. Lunasnya tadi sisanya tuh tinggal 12.000. Nah, itu nanti masuknya ke unsecured portion. Jadi dia udah bareng sama rekan-rekan yang sejawat gitu ya. Nggak ada istilah kasta-kasta lagi gitu. Jadi lanjut ke ini ya, statement relation liquidation. Jadi intinya di statement of realization and liquidation ini dia ingin mengelompokkan aja gitu. Yang dari awal dia asset to be realized, ini nilai buku. Apa sih nilai buku semua ya? Apa sih ngomong itu? Balance sheet awal. Di balance sheet awal per 1 Agustus itu segini semua. Ini tinggal kopas aja nih semua. Dari aset sampai liability kopas aja semua. Baru nanti sama aset yang udah dijual, aset yang berhasil terjual, aset yang udah dihapuskan, ataupun aset yang telah bisa dihilangkan lah itu istilah di sini gitu ya. Ternyata kita lihat maksud dari aset ini. Oh, yang pertama market securities kan 14.000.
Yang terus account receivable tadi 50.000. Nah, tadi kan kalian ingat nih, account receivable yang 50.000 udah habis kan tuh. Udah kebayar 42.000. Gitu ya. Berarti ya sudah, berarti aset realize-nya, inventories-nya itu account receivable-nya itu cuma 42.000 gitu kan. Nah, ini kan kelihatan nih, kejualan cuma 42.000. Ya sama aja kayak lain gitu. Inventories 100.000, tapi kejualan cuma 96 gitu. Intangible, yang tadi yang hilang apa? Yang hilang tuh intangible aset kan. Intangible aset tuh benar kita hapus semua ya jadi 0. Karena kita nggak dapat cash sama sekali gitu ya. Jadi nanti ini ditambah semua yang udah berhasil dihilangkan. Sisanya ini jadi ini yang berhasil dihilangkan semua. Totalnya jadi 296.400. Ya. Jadi total 384 yang berhasil dihilangkan tuh 296. Sama aja, aset acquired itu aset yang didapat nih. Aset yang didapat dari yang hasil transaksi yang banyak itu 36.000. Ya tahu ya 36.000 ini dari mana? 36.000 ini ya dari yang penjualan persediaan tadi. Penjualan persediaan yang 36.000 dalam bentuk akun receivable ya kita taruh lagi nih. Dapat lagi baru akun kan. Ya sama aja. Nah, aset not realized ini berarti sisa-sisanya yang belum terjual gitu ya. Jadi kan market securities belum terjual nih. Kalau berarti kita masukin sini 14.000. Prepaid spend tadi 8.000. Terus ternyata dihapus, bukan dihapus ini, ditarik lagi kan. Prepaid spend sebesar 2.000. Mana ya 2.000 tadi? Tuh. Iya, ini kan 2.000 dikembalikan gitu. Oh, dikembalikan berarti tadi yang dari 8.000. Yang dari mana sih 8.000? Nah, dari 8.000, oh berarti jadi 6.000. Dan ini yang belum terrealisasi. Ya. Sama akun receivable yang belum kan 36.000, yang baru ini total 56. Sama aja. Liabilities juga sama. Ini tinggal lo kopas saja yang liabilities Agustus 1-nya. Ya, di 334. Dan ini yang liquidated dan belum liquidated. Yang telah terlikuidasi dan yang belum. Yang telah tadi kita udah hafal tadi ya, ada mortgage tuh, apa 100.000 ya, udah habis itu interestnya juga 14.000 semuanya, totalnya juga ada habis juga, baru notes payable-nya 38 sisanya ya. Nah ini tadi itu udah ya, kalau misalnya lo perhatiin di sini tadi membayar mana tadi, bayar gaji dan pajak properti, wages payable, properti juga udah dibayar gitu ternyata ya di sini. Udah berarti udah dibayar juga di sini, udah dibayar. Terus di sini wages sama properti udah dibayar. Oh udah dibayar tuh 182 loh. Berarti yang belum dibayar mana aja ya, sisanya kan yang rakyat jelatan belum dibayar 130. Jadi akun payable juga 130. Notes payable yang bank yang sisanya itu 12.000. Notes supplier itu sama ya 10.000. Kan? Sama. Hah? Woi, halo? Ya, halo? Halo, putus-putus barusan. Ini sekarang udah belum? Udah lancar. Nah, pokoknya ini yang belum dibayar ya. Belum dibayar sama sisa-sisanya tadi. Itu 157. Oke. Nah, terus ini ada baru lagi nih. Kita dapatkan liabilities incurred. Kita dapatkan dari hasil transaksi yang tadi. Ternyata yang tadi itu kita nemu kan. Kita nemu tagihan listrik belum tercatat. Berarti masih ngutang. Nah, utang ini namanya utilities payable 100.000. Oh, kita dalam transaksi nemu utang lagi nih. Jadi kita taruh di sini. Taruh di liabilities incurred atau discovered, ditemukan gitu ya. Liability discovered utilities 1.000. Sama uang ini ya, uang komisi untuk si trustinya 4.000 yang terakhir ini. Nah, ini ya 4.000. Nah, akan ngutang lagi nih, karena perusahaan nggak sanggup bayar kan, jadi utang. Utang di sini 4.000. Kita dapat lagi nih utang 5.000 baru dari transaksi yang likuidasi. Nah, udah. Dan ini liability sama utang-utang barunya ya kita langsung masukin semua ke liability not liquidated. Tetap nanti liability.
discover 1.000 dan 4.000 itu total 1,7. Nah, ini yang income or loss supplemental items ini memang keuntungan atau kerugian yang bukan terjadi dari proses transaksi yang banyak ini, yang beruntun ini. Itu memang pokoknya intinya bukan dari proses likuidasi lah. Yang kayak gimana ngomongnya? Bukan dari proses hasil penjualan, bukan dari penjualan AR-nya, bukan dari penagihannya, tapi yang benar-benar kita temukan dalam transaksinya itu. Misal gini, ini kan discover nih liability utilities ini. Kita nemu lagi dong. Itu kan bukan dari hasil kita menjual kan, bukan dari hasil kita menagih piutang kan gitu. Kita nemu 1.000. Nah, Trust TV-nya juga sama. Itu kan bukan dari hasil menjual dari building, bukan hasil dari menagih AR atau menjual apa ya? Menjual tanah. Trust TV ini memang ada gitu, ditambahin gitu ya. Atau enggak ditemukan sama administrasi expense new. Ini juga ada di transaksi juga. Totalnya 11.000. Nah, ini expense. Nah, sekarang ini revenue. Nah, revenue itu sama juga. Pokoknya bukan dari hasil jual beli penjualan ya. Nggak ada non kan. Nah, net loss-nya ini gue juga lupa di 186. Nah, net loss-nya ini dapatnya dari si ini di net decrease for this period 48.600. Ini dari ini. Ya, jadi kan yang tadi yang trust changes in estate equity belum gue jelasin tadi. Lanjut aja. Jadi yang estate equity tadi kan yang 26.000. 26.000 itu yang kita dapat dari selisih apa sih, selisih jurnal yang paling atas ini kan. Jurnal pertama kita ini 26.000. Nah, berarti kita tambah-tambahin dong. Ya. Kita tambah-tambahin. Lihat net loss on asset liquidation. Jadi sebelum kita masuk ke estate equity, kita hitung dulu dalam penjualan tadi itu, penjualan aset-aset itu sebenarnya kita rugi apa untung sih gitu ya. Tadi apa saja yang berhasil kita hilangkan gitu ya, atau kita jualkan. Itu ada account receivable, ada inventories, ada land building, ada equipment intangible. Kan kita di intangible kita hilangkan kan. Berarti proses on realization-nya pas waktu kita terima uangnya nggak ada gitu, nol. Sama juga ini, ya, account receivable 50.000, ternyata kita dapatnya cuma 42.000, sisanya nggak ketagih gitu. Oh, berarti kita rugi itu min 8.000 kan. Sama juga yang ini, itu nilai bukunya itu 100.000, cuma kita dapatnya cuma 96.000, berarti kita rugi juga gitu. Yang lain juga sama. Yang terakhir tangible kita hapuskan ya berarti kita juga rugi 12.000 juga. Ternyata dari sisa penjualan itu penghapusan kita rugi nih min 37.600. Rugi parah ya. Baru kita masuk ke sini, pengurangan net loss on asset gitu, liquidation gitu. Ketika kita liquidation, ternyata kita rugi, masukkan ke sini. Nanti kerugiannya itu kita kurangkan dari nilai 26.000 tadi ini, nilai saldo yang awal tadi. Baru nanti kita kurangin sisa-sisa di sini, sisa-sisa yang discover tadi ya, yang ini, yang selain apa, supplementary expense, kita kurangin dengan supplementary expense yang selain dari penjualan tadi. Kalau penjualan tadi kan kita udah hitung semuanya. Jadi supplementary expense itu ada apa aja? Liability sama trustees kan, kecilannya. Ada liability-nya itu 1.000, trustee-nya itu 4.000. Jadi baru kita masukin ke sini. Jadi ingat ya, ada liability utilities discover 1.000 dan trustee fee-nya itu 4.000. Ditambah lagi administrasi expense-nya juga 6.000. Tadi ada di sini ya. Pokoknya selain dari penjualan atau penghapusan aset itu. Ini administrasi 6.000. Ya udah, berarti bang estate equity-nya. Berarti ya udah. Berarti net decrease for this period itu kita totalin kan. Dari total pengurangan semuanya itu barulah kita kurangi dengan saldo awal tadi min 22 gitu. Ya. Kita
oh ternyata estate-nya ini defisitnya 26.000. Dan inilah 22.600 itu saldo estate equity yang sekarang. Makanya nanti tadi kita buat di account-nya yang estate equity itu harus sama dengan yang statement of changes estate equity. 22.600-nya harus sama nih balance-nya. Dan itu di debit ya. Oh ternyata estate defisitnya 22.600 gitu. Jadi tadi ini udah tahu ya net loss-nya itu dari total semua pengurangannya ini. Total ini semua nih. Tapi bahkan kita taruh sini. Nah ini gue nggak tahu kenapa magic ini kalau ditambahin dari atas sampai bawah jadi sama. Gue juga nggak ngerti sama sekali di sini. Nanti mungkin bisa di ini lagi lah ya. Dicari-cari lagi. Gue bingung sih itu yang itu deh. Di bagian liabilities incurred or discovered tuh. Kan ada liabilities discovered for utilities sama trustees fee payable new. Ya kan? Tapi di supplementary expenses tuh juga ada. Gimana? Tapi di supplementary expenses juga ada di bawahnya tuh. Sama kan? Iya, sama. Karena gini. Karena yang trustee, jadi gini. Kan tadi ini beban ya. Expense ini beban. Yang ini utang. Kita tahu bahwa tadi yang si trustee fee ini itu belum dibayar. Masih bentuk utang gitu ya. Ya kan? Karena perusahaan nggak mampu bayar kan. Jadi dia, yang tadi ini kan akunnya ada dua sisinya. Estate equity, ini beban ya. Estate equity ini tadi beban, debit sama ini utang. Nah, kalau memang dia utang kan berarti kita memang harus ngasih lingkupnya di utang kan. Memang dia utang, makanya kita masukin ke utang. Tapi yang si trustee fee ini juga beban juga nih. Karena estate equity-nya di debit, berarti beban kan. Kita masukin ke expense juga. Jadi itu yang apa jurnal untuk yang menggantikan estate equity-nya gitu ya, yang mau mengaruhi estate equity kan? Iya, beban kan. Ini bebannya, ini utang. Makanya yang gue bingung tadi itu bisa magic bisa sama gitu. Nah, gue masih bingungnya itu kenapa expense-nya itu di lingkup sini, kenapa revenue-nya di lingkup sini dan bisa sama. Nah, itu sih semua gue bingung di situ aja. Ya, gue juga deh. Gue jamin kayak soalnya gak susah ini sih. Iya, ini panjang banget, bro. Iya. Ini soal priority kan? Ini soal priority kan? Ini soal priority kan? Bukan, ini soal dari itunya. Dari apa sih? Dari bukunya itu. Emang kayak gini. Ini cuma gua kali 2 semua. Kalau di bukunya berarti ya 740 bagi 2 berapa ya? Kalau periksa bukunya apa sih? Tapi kalau soal kayak gini kayaknya sampai akhir gak sih? Kira-kira. Soalnya nyambung terus gitu loh. Ya makanya itu gue juga heran besok tuh gimana. Kayaknya dua materi itu panjang semua anjir soal-soalnya. Belum lagi ini kan apa? Lika-likunya itu loh. Yang kayak bunga tadi itu. Iya, bunga. Ada trade-in lagi. Udah, mampus. Lu coba buat tabel deh. Enggak deh. Ada lagi gak nih? Oh iya, final settlement. Pada final settlement ya? Nah, tar bro. Gimana? Ada yang tanya? Sampai ada yang tanya. Andrea Clementine Amalia. Iya. Pada ngantuk, woy. Ini juga direkam juga kan. Besok TV kalau misalnya ada yang mau lihat lagi. Kalau ada yang salah, bilang aja. Ya, gue juga belum tentu benar juga bilang. Coba, tes lagi, bro. Clementine, bangun. Woy. Amalia, bangun. Lanjut. Udah tidur aku. Andrea. Sumpah, Andrea nih tidur. Tinggal setitik lagi nih. Ini dikit lagi nih. Ini Andrea, bangun. Apa sih? Andrea. Tinggal penyelesaian doang. Yola. Beneran tidur dong. Sumpah. Anjir. Kebetulan. Aduh, ya udah biarin. Ini kan Zoom-nya premium kan ya?
Yo, Ya biarin di situ dulu aja, nanti kalau misalnya ada kelas tinggal masuk ke ruangan ini lagi aja. Oke. Ya udah, last 10. kelas ya. Nah, tadi kita ingat ya, jurnal terakhir itu, bukan jurnalnya, saldo dari estate equity yang terakhir itu 22.600 nih, debit gitu ya. Udah rugi banget lah. Nah, sekarang kita lihat di sini, yang nomor 3 mana ya? Nah, finance settlement. Dia udah buat laporan gini, terus dia lanjut lagi dong, menjual-jualin kan. Lanjut dia ngapus-ngapusin asetnya lagi. Nah, September dia nagih lagi nih, menagih piutang sebesar 36.000, menjual surat berharga 14.000, menjual perlengkapan termasuk beban dibayar di muka 1.900, menghapus sisa unit banyak banget kan, nggak perlu kita hafalin. Pokoknya nanti kita langsung aja langsung bikin jurnal setiap apa yang dia ngomongin kan. Pertama dia menagih piutang 36.000, oh berarti kita dapat cash, kita kurangin akun receivable-nya 36.000. Sama juga yang tadi, menjual surat berharga 14.600, oh berarti kita dapat cash 14.600, kita hapuskan market securities-nya 14.000. Nah, 14.000 dari mana? Dari yang itu, book value kita yang awal tadi. Oh ternyata kita untung, masukkan ke estate equity. Yang terakhir, apa nih? Menjual perlengkapan ya, beban dibayar di muka. Oh berarti maksudnya ke prepaid expense ya. Ini juga kayak agak rancu gitu kan. Kok dia tiba-tiba ke perlengkapan prepaid expense kan. Dibayar Maksudnya di muka. perlengkapannya supply kan. Cuman menurut perusahaan ini dia supply-nya itu masukin ke pembayaran di muka gitu. Prepaid expense. Dan ini aset-aset yang belum direalisasikan aja kan? Iya, sisanya itu. Lihat Jadi lagi lo dong di atas sedikit. Bagian aset. Ini. Bukan bawah Sorry. dikit. Aset side realize. Nah, tuh. Atas. Nah, oh iya, marketable securities, prepaid Ini expense kan? sama enggak, gue lihat yang bawahnya sih. Gue lihat bawahnya aset. Oh ini. Aset not realized, yang not realized. Ini. Not. Oh ini. Oh ini. Bawah ya itu deh. Sama ya. Sama aja deh. Iya. Sama. Jadi sebenarnya tadi kalau misalnya bingung, tadi kan kita itu per bulan ya, kok di contoh ini per bulan. Tadi kan balance sheet-nya itu tadi Agustus 1 masih rame nih ya. Masih ada land building. Nah, Agustus 1 jual. Nah, terakhir kita balance sheet-nya Agustus 31. Ini jadi sesempit ini. Gitu, tinggal secetek ini ya. Nah, jadi ini Agustus balance sheet Agustus 31 itu berarti sama aja kayak balance sheet 1 September gitu kan. Ya kan? Ya kan? Agustus 31 itu bisa dikatakan 1 September kan. Makanya nanti beginning akan, berarti nanti pas waktu di bulan September ini kita patokannya bukan yang paling atas lagi, tapi balance sheet yang 31 ini. Patokannya dari sini gitu. Ya, patokannya di tabel ini. Makanya nanti setiap kita ini ngejurnal ya, terakhirnya cash estate equity prepaid ini 9960 ini ya kita melihatnya berdasarkan based on tabel yang di sini gitu. Kan juga ada disesuaikan nih, prepaid expense tadi 8.000 jadi 6.000 gitu. Oke, berarti nanti ya sudah. Setelah ini kita jual, berarti kita cek lagi dong saldonya, kita hitung lagi saldo setelah kita ngejual ini. Oh, jadi cash-nya itu dapat 130, 990. Ini dapat dari mana? Dapat dari